Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada sukacita di pagi hari ini karena kita sungguh bisa merasakan ada kasih Allah yang merangkul kita. Andai kasih itu tidak merangkul kita, maka keadaan kita saat ini tidak akan berarti. Karena itu dengan semakin bersyukur kita boleh menyanyikan dan respon dengan nyanyian kasih, andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Kita pujikan bersama. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau urah jiwaku keji sesat. Terasa amanlah hatiku menyerah kepadamu. Khawatirku lenyap, jalanku kan tetap bersamamu. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa tetap berjalan di dalam kehendak-Nya. Karena itu biar setiap kita boleh semakin dituntun berjalan bersama dengannya di dalam firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar dan yang kami renungkan, kami selalu diingatkan ada kasih Allah yang merangkul setiap kami. Bagaimanapun keadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan untuk juga bisa belajar mengasihi. Kami bersyukur untuk kasih yang terus merangkul kami. Karena itu ketika saat ini kami kembali diberi ruang untuk diinspirasikan, diteguhkan, diperlengkapi, diingatkan dan ditegur bahkan. Melalui firman Tuhan yang akan kami bersama renungkan, kiranya Roh Kudus dan kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk bisa memahami, terlebih juga untuk bisa melakukan apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi suara Sang Bapa untuk kami anak-anak-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bacaan pertama terambil dari Sefanya pasal 1 ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Sefanya pasal 1 ayat 7, 12 sampai 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan jadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya.
Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu,
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangkan kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabok waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju ziarahkan iman dan kasih, dan ketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Kita akan bersama kembali menyimak satu pengajaran yang Yesus sampaikan tentang perumpamaan tentang talenta. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bijak berselancar dalam waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 tanaman yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara dan dekat dengan saya ini membuat saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Saya yakin setiap kita punya sesuatu yang kita pelihara, ya. Tanaman, bunga, ada juga mungkin hewan-hewan yang kita pelihara di rumah. Nah, pertanyaannya, apa yang biasanya akan Bapak Ibu Saudara lakukan ketika akan berpergian jauh untuk waktu yang mungkin tidak bisa ditentukan? Dan tentu ini bukan waktu yang sebentar. Apa yang biasanya akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Ya? Dititipkan, ya. Dititipkan, pertanyaannya dititipkan ke, misalnya ada tukang bubur lewat, mas, tolong dong saya titip rumah saya ya. Apakah seperti itu? Tetangga. Oke, apakah tetangga yang baru kita kenal juga akan kita titipkan sesuatu yang kita pelihara dan kita jaga itu? Tentu mikir-mikir juga ya. Nah, kalau kita lagi ngomongin soal merawat anggrek, saya yakin saya juga nggak tahu ya cara merawat anggrek bagaimana. Tapi yang pasti merawat anggrek itu akan berbeda dengan merawat bunga-bunga yang lain. Pertanyaannya, akankah Bapak Ibu Saudara juga ketika akan menitipkan misalnya tanamannya anggrek, akan menitipkan ke mereka yang nggak biasa bercocok tanam? Tentu tidak. Pasti ketika kita akan berpergian, maka terhadap sesuatu yang akan kita tinggalkan, apalagi yang sudah kita pelihara, kita lihat itu sebagai sesuatu yang berharga, maka kita akan berusaha menitipkan pada orang lain yang pertama kita kenal, kedua kita kenal dan kita tahu kemampuan atau kesanggupan orang itu. Ya, kalau misalnya yang ditinggal bunga anggrek, maka saya akan menitipkan orang yang saya percaya karena saya kenal, yang bisa merawat tanaman anggrek. Karena pasti sedih rasanya gitu ya, kita sudah berjuang susah-susah merawat, terus kita tinggal sebentar atau dalam waktu yang lama, pas balik terus mati. Pasti kita akan melihat, mengenal dulu siapa yang akan kita titipkan. Gitu. Kalau itu berbicara soal hewan yang kita titipkan, kita juga akan mikir-mikir. Nanti yang saya akan titipkan nih, dia sayang hewan atau enggak ya. Kan sedih juga kalau ternyata ketika saya pulang malah hewan-hewan peliharaan saya malah mati. Jadi pasti biasanya ketika kita berpergian,
kita akan menitipkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai pada orang yang menurut kita dia sanggup melakukannya. Nah, karena itu kalau saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk kembali mengupas tentang perumpamaan tentang talenta, dan saya yakin ini bukan sekali saja Bapak Ibu mendengarkan cerita ini, maka pertama-tama ketika kita mau berbicara soal perumpamaan tentang talenta ini bukan tentang Tuhan yang pilih kasih. Tuhan yang dikisahkan dalam bacaan Injil kita akan berpergian, kemudian dia menitipkan talenta yang digunakan saat itu kepada hamba-hambanya, 3 hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ini bukan tentang kok tuannya pilih-pilih kasih sih. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, bukan tentang itu. Tapi bagaimana sang Tuhan mengenal siapa yang dia percayakan itu. Nah, itu kenapa dalam bacaan kita tadi juga disebutkan mereka diberi menurut kesanggupannya. Jadi terhadap yang diberi 5 talenta, ya sang Tuhan percaya. Karena yang bersangkutan itu, sang hamba itu bisa dipercayakan, bisa bertanggung jawab terhadap 5 talenta itu. Sementara 1 talenta, yang 1 talenta, sang Tuhan juga percaya demikian karena kesanggupannya ya memang demikian. Jadi ini pertama-tama tentang bagaimana sang Tuhan mengenal hambanya. Jadi kalau kita kembali belajar tentang perumpamaan tentang talenta ini, kita mau kembali diingatkan tentang siapa sang Tuhan yang memiliki hidup kita. Sang Tuhan yang mengenali setiap kita, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali mengenal dengan detail siapa kita. Dan karena itu apa yang ada pada kita itu dipercayakan sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita tahu bahwa tadi sang Tuhan itu mempercayakan ketiga hamba talenta-talenta yang jumlahnya berbeda. Kita mau kembali melihat makna talenta ini. Talenta biasanya seringkali akhirnya kita asumsikan sebagai bakat, begitu ya. Tapi dalam bacaan Injil, dalam bacaan Alkitab, termasuk dalam Matius ini, talenta itu adalah sebenarnya merupakan ukuran berat logam. Jadi saat itu yang biasanya dipakai logamnya umumnya adalah perak. Dan talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu tentang pengetahuan wawasan Alkitab ini ya, bahwa 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Padahal 1 dinar itu upah harian 1 orang pekerja. Jadi kalau misalnya, kalau sekarang Bapak Ibu mungkin mau membuka kalkulator di HP begitu ya, coba kita konversikan dengan dunia saat ini, dengan kehidupan kita saat ini. 1 hari upah bekerja, taruhlah berapa biasanya Bapak Ibu di Purbalingga? 100. Ya, biar gampang hitungnya juga ya. Kalau 125.000 nanti kita bingung juga menghitungnya. Jadi 1 hari 100.000. Berarti kalau 6.000 dinar itu setara dengan 600 juta. Itu baru 1 talenta. Nah, untuk itulah juga kita mau belajar dari konversi ini Bapak Ibu. Bahwa walaupun kita hanya mendapat, walaupun saat itu sang hamba hanya mendapatkan 1 dinar, itu tetap sesuatu yang bernilai. Ya karena setara dengan 6.000 hari mereka bekerja, 1 dinar. Jadi mereka berupaya 6.000 hari bekerja, gitu ya kurang lebih, untuk bisa mendapatkan 1 talenta itu. Jadi talenta adalah tentang sesuatu yang bernilai. Maka dari itu ketika kita belajar tentang ini pun kita mau diingatkan, mungkin kita saat ini sedang merasa, loh saya kan bisanya cuman ini.
bisanya cuman. Nah, yang cuman itu buat Tuhan tetap bernilai Bapak Ibu. Demikian juga ketika sang tuan itu mempercayakan sang hamba hanya 1 talenta. Hei, yang aku percayakan ini adalah sesuatu yang sangat bernilai loh, tolong. Kamu kelola, kamu tanggung jawabkan. Jadi perumpamaan ini juga mengajak kita untuk kembali menilai siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kembali mensyukuri siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita dengan apapun yang kita miliki, materi, kemampuan, potensi, kreativitas, pekerjaan, bahkan waktu yang kita punya, itu adalah tetap sesuatu yang bernilai. Karena itu dalam bacaan kita saat ini, dalam bacaan Injil dilanjutkan bagaimana saat itu sang tuan akhirnya memuji hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Ini bukan sedang membicarakan tentang menghitung untung rugi. Karena sang tuan ini sedang mengajak hambanya untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan, mengelola apa yang sudah dipercayakan. Dan ketika perumpamaan ini disampaikan kepada murid, para murid dan kepada kita saat ini, dia mau juga agar setiap kita bisa mempertanggungjawabkan, mengelola, mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Keluarga kita, persekutuan kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertemu dengan orang lain adalah kesempatan yang harus disambut dengan rasa syukur. Karena itu berharga buat setiap kita. Bukan untuk kita simpan sendiri. Karena itu dalam bacaan kita tadi, sang tuan kesal sama hamba yang menerima 1 talenta itu. Kok enggak diusahakan, enggak dikembangkan. Jadi perumpamaan tentang talenta ini menjadi bagian dalam pengajaran Yesus kembali tentang hari akhir. Ya, dari kemarin kita sudah diajak untuk belajar memaknai hari akhir, hari di mana Yesus akan datang kembali, menyempurnakan kerajaannya, di mana kita akan bersama-sama masuk dalam kehidupan yang abadi. Kemarin kita sudah belajar dari gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saat ini kita mau belajar dari perumpamaan tentang talenta. Dan tentang perumpamaan ini kita mau kembali dipanggil bahwa setiap kita diberikan sesuatu yang berharga untuk bisa dikembangkan dan dikelola. Bukan untuk kita simpan sendiri. Karena apa yang kita miliki itu punyanya sang tuan. Kita itu hanya dipercayakan untuk bisa menjalankannya. Jadi mari kita juga bisa saling mengingatkan bahwa berkat Tuhan itu dalam bentuk apapun kita perlu saling membagikannya. Sehingga saat kita bisa mengisi waktu anugerah Tuhan itu, kita juga bisa isi dengan kasih dan damainya dari Tuhan saja. Kita diajak untuk bisa menggunakan waktu yang ada. Karena dalam perumpamaan ini diingatkan bahwa sang tuan itu akan kembali di masa, di waktu yang tidak diketahui. Dan ketika dia kembali, dia meminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah dipercayakan. Kita nggak pernah tahu kapan waktu itu. Tapi yang Tuhan mau ketika kita sedang dalam masa penantian ini, kita mau melakukan bagian kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan, kita kembangkan. Di rumah, di sekolah, di lingkungan kerja, dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya setiap talenta, pemberian dari Tuhan, kita bisa gunakan untuk bisa memuji nama Tuhan. Dan kalau dalam bacaan kita yang lain, dalam 1 Tesalonika 5 tadi, kita diingatkan tentang Paulus yang mengingatkan jemaat di Tesalonika saat itu supaya juga berjaga-jaga. Karena hari Tuhan itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Nah, kalau pakai bahasa Paulus, dia mengajak
umat Tuhan saat itu untuk hidup sebagai anak terang, anak siang. Kenapa dibilang anak siang? Karena dalam konteks mereka saat itu ketika malam sudah mulai tiba, biasanya mereka akan melakukan pesta mabuk seperti yang tadi juga sudah kita baca, kemudian akan foya-foya dan sebagainya. Sementara yang Tuhan mau kita hidup di dalam terang, di dalam pimpinan dan bimbingan firman Tuhan. Nah, lebih detailnya Paulus menjelaskan bahwa ayo kita sadar, kita ini masih dikasih waktu sama Tuhan dalam masa penantian ini, dan mari kita menggunakan baju sirah. Baju sirah itu baju yang melindungi bagian yang penting di bagian jantung supaya aman dari lawan, serangan lawan. Dan baju sirah itu adalah iman dan kasih. Jadi Tuhan juga mau supaya setiap anak-anaknya melalui firman Tuhan yang disampaikan saat ini dalam pengajaran Paulus, Tuhan mau supaya kita mau terus punya relasi sama Tuhan. Juga mau punya relasi dengan sesama kita. Jadi bukan berarti masaku masih lama kok, apalagi misalnya ini anak muda ya. Waktu itu masih lama. Siapa yang tahu tentang hari akhirnya kita masing-masing. Bahkan hari akhir yang dikatakan sebagai hari kedatangan Tuhan itu nggak ada yang tahu. Karena itu kita dipanggil untuk juga bisa terus belajar untuk memperdalam, menambah kualitas iman kita, punya relasi yang intim dengan Tuhan. Alkitab saat ini sudah ada terjemahan sampai terjemahan baru 2. Nah, jadi pertanyaannya apakah terjemahan baru 1 kita juga sudah menyelesaikan untuk membacanya? Itu menjadi salah satu cara di mana kita mau terus menumbuhkan iman kita. Kita juga diajak untuk bisa melakukan kasih. Dan yang kedua menggunakan ketopong. Nah, ketopong itu yang melindungi kepala Bapak Ibu. Jadi saat kita berjaga-jaga, kita juga diminta untuk punya sesuatu atau pikiran yang positif. Karena ketopong itu adalah ketopong pengharapan. Jadi dalam masa-masa berjaga-jaga ini, kita juga dipanggil untuk punya pengharapan yang menguasai pikiran kita, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kepanikan, bukan kekhawatiran. Tapi kita mau menggunakan ketopong, artinya mau punya pikiran yang penuh dengan pengharapan. Sehingga itu yang akan menolong kita untuk bisa tetap berjalan sebagai anak terang. Kalau kita hanya memberikan diri kita hanya dikuasai ketakutan, kegelapan, kekhawatiran, maka kita tidak bisa melihat apa yang baik yang sedang Tuhan berikan buat kita, apa yang berharga yang Tuhan kasih buat kita. Semuanya menjadi negatif buat kita. Dan sayang sekali kalau waktu yang berharga ini, waktu yang terbatas ini, kita hanya isi dengan hal-hal yang negatif itu. Karena itu kita dipanggil untuk bisa berselancar dengan bijak di dalam waktu. Sepelancar itu dia akan pasti belajar untuk melihat kapan dia bisa melakukan atraksinya. Apakah saat ombaknya sedang tinggi atau tidak. Demikian dengan kita dipanggil untuk bisa punya hikmat juga menggunakan waktu yang masih Tuhan kasih. Apa yang sudah Tuhan percayakan, kita gunakan untuk bisa semakin menolong kita punya iman yang semakin dalam bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kita punya itu Tuhan juga panggil supaya kita bisa membagikan kasih itu. Sehingga setiap orang merasakan kasih. Dan apa yang Tuhan juga sudah percayakan buat kita, kita rawat, kita pelihara dengan kita punya pemikiran yang positif juga. Dan darinya kita akan dimampukan untuk tetap setia sampai akhir. Sampai Tuhan kembali memanggil kita, sampai Tuhan kembali datang untuk menyempurnakan kerajaannya di dunia ini. Kiranya setiap kita semakin mau belajar untuk bijak berselancar dalam waktu. Karena setiap detik hidup ini sungguhlah berharga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk setiap kita. Di saat ini kita akan bersama
ditolong melalui persembahan pujian dari tim angklung GKI Purbalingga untuk bisa semakin menghargai waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Apakah waktu yang Tuhan kasih itu sudah kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk memikirkan hal-hal yang positif, untuk melakukan apa yang mendatangkan sukacita, berkat, bukan sebaliknya buat orang lain. Kiranya persembahan pujian ini menolong kita untuk bisa semakin tergerak mengisi waktu kehidupan yang sudah Tuhan kasih dengan melakukan apa yang bijak.
Terima kasih untuk pelayanan